Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Munawwaroh dari kelas 1241. Di sini saya ingin sedikit membagikan sebuah ilmu dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN, yaitu saya akan menyajikan hasil telaah pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam bidang politik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian IPTEK. IPTEK merupakan kependekan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun pengertian IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi dan informatika. Pengembangan IPTEK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijamin dan sudah diamanatkan atau tertuang dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, kita dapat melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Pada masa prasejarah, komunikasi dilakukan dengan gambar, isyarat, dan simbol-simbol seperti piktogram yang digunakan oleh bangsa Sumeria dan hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin berkembang. Hingga pada tahun 2000-an, telekonferensi mulai populer digunakan untuk umum. Semakin banyak permunculan internet, service provider, penggunaan media sosial mulai populer, dan mobile internet mulai berkembang. Nah, itu tadi beberapa pengembangan teknologi yang pada akhirnya teknologi ini akan terus berevolusi dan berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan IPTEK akan memberi pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, di sini saya hanya akan menyajikan pengaruh positif saja bagi kehidupan bangsa dalam bidang politik. Pengaruh positif dari kemajuan IPTEK diantaranya: yang pertama, yaitu adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Dengan adanya peranan ini, maka bila ada suatu masyarakat yang ingin menyampaikan kepada pemerintah mengenai kritik, saran, atau apapun itu, maka hal tersendiri terlihat bahwa hal tersebut memberikan dampak yang positif terhadap suatu negara, terutama pengembangan pemerintah. Yang kedua, yaitu hubungan internasional semakin mudah. Hubungan ini dapat dilihat dari nilainya suatu kerjasama yang baik apabila ingin saling kirim pesan, maka pesan tersebut akan sampai dengan waktu yang singkat dan tidak memakan waktu lama dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kegiatan komunikasi untuk keperluan politik lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Jadi, apabila ada suatu masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya itu, tinggal dikirimkan melalui email, yang dimana email tersebut akan sampai kepada pemerintah. Yang keempat, yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Contohnya saja, yaitu hubungan antar Indonesia dan juga Tiongkok yang sudah menjalin hubungan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan juga mudah. Jadi, kerjasama di sini dapat dilihat dari apabila ada hal-hal yang penting yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka bisa dilakukan melalui panggilan video yang terdapat dari berbagai aplikasi yang sudah beredar. Yang keenam, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang ketujuh, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi di sini seperti kerjasama, menyampaikan pendapat, kebebasan berpartisipasi, dan sebagainya.
Kedelapan, adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi. Sampai di sini penjelasan saya mengenai pengaruh positif terhadap kemajuan iptek. Terima kasih atas perhatiannya. Gunakan teknologi sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.